Tiga. Apakah semuanya sepakat untuk aturan ketiga? Sepakat. Nah, gimana kalau ada yang mau minum? Nah, kalau ada yang mau minum silakan, tapi isi dulu ya. Yaitu baik. Untuk aturan keempat, apa ada saran dari anak-anak sekalian? Untuk aturan keempat, apa? Silakan Syira. Tidak boleh memotong pembicaraan guru apabila guru menjelaskan. Nah, betul sekali. Tidak boleh memotong pembicaraan guru. Kalian semua sepakat? Sepakat. Oke, Ibu rasa atau masih ada lagi yang ingin menambahkan aturan di dalam kelas? Apakah semua aturan ini sudah disepakati? Oke, baik. Ibu harap tidak ada yang melanggar ya, karena akan ada konsekuensi jika kalian melanggar aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selanjutnya, Ibu ingin anak-anakku sekalian saling menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Kita itu tidak boleh untuk membedakan teman kita ya. Iya Ibu. Ini yang duduk sendiri di belakang, ayo maju ke depan. Silakan maju ke depan. Itu dicuekin, Bu. Baik, Bu. Iya, kalian tidak boleh mengecilkan teman kalian ya. Kita harus bersama-sama. Oke, baik. Kita masuk ke dalam materi pelajaran kita hari ini, yaitu cahaya dan sifatnya. Nah, apa itu cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata kita. Tahukah kalian bahwa kecepatan cahaya itu mencapai 300.000 km dalam per jamnya? Nah, cahaya yang sampai yang kita lihat sekarang ini adalah cahaya yang dipancarkan oleh matahari 8 menit yang lalu. Jadi, cahaya yang kita lihat sekarang ini adalah cahaya yang 8 menit lalu dipancarkan oleh matahari. Adapun sifat-sifat cahaya, perlu kalian ingat bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 6. Kalau perlu silahkan dicatat dulu. Silahkan dicatat. Sifat-sifat cahaya ada 6. Yang pertama, merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan, menembus dunia gelap, dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dan cahaya dapat membentuk bayangan jika mengenai suatu benda. Tolong diperhatikan untuk Keisha dan Nadila. Diperhatikan ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita masuk ke penjelasan apa sih itu cahaya yang merambat lurus. Nah, cahaya memiliki sifat merambat lurus dalam garis lurus ketika melewati perantara yang sama, yang dimana artinya jalur cahaya itu merambat lurus dan tidak berbelok-belok. Kemudian cahaya dapat dipantulkan karena cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan tertentu, seperti contohnya apa? Apa contohnya? Cermin. Kemudian kaca. Iya, spion atau juga air. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Nah, nanti kita akan mempraktikkan ini. Jadi silakan disimak ya baik-baik. Cahaya dapat dibiaskan di mana perubahan cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda, seperti dari air ke udara ataupun dari air kaca ke udara. Kemudian cahaya dapat diuraikan, di mana ini adalah peristiwa perubahan arah cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda, sama seperti cahaya dapat diuraikan tadi, dibiaskan tadi. Kemudian cahaya jika dihalangi, cahaya membentuk bayangan. Seperti kalian, misalnya kalian berdiri di bawah lampu, pasti akan terbentuk bayangan kalian. Atau ketika kalian berjalan di bawah matahari, maka akan ada bayangan kalian. Nah, terima kasih. Sampai di sini materinya. Ibu ingin membagi kelompok kalian ke dalam 2 kelompok, di mana kalian akan melakukan praktikum sederhana mengenai cahaya yang dapat dipantulkan dan cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, baik. Karena Ibu sudah menjelaskan materinya, apakah masih ada yang kurang dipahami?
bergabung dengan kelompoknya? Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Dua-dua di sebelah sini. Kelompok dua di sebelah sini. Silahkan bergabung anak-anak. Baik, semua sudah duduk sesuai nomor urutnya, nomor yang kalian sebutkan tadi? Oke, baik. Jadi kita akan melakukan praktikum mengenai cahaya, sifat cahaya yang dapat dibiaskan, di mana media yang kita gunakan adalah segelas dan air serta pipet atau pulpen agar kalian bisa melihat langsung perbedaan pipet yang berada di dalam air ataupun yang di luar air. Dan pipet kalian bisa menggunakan pensil atau pulpen yang ada. Silahkan dilihat. Silahkan dilakukan. Apakah airnya kurang? Kurang airnya. Silahkan dilihat. Anak-anak yang di belakang silahkan melihat ini perbedaan dari pulpen jika dimasukkan ke dalam air. Apakah sudah terlihat jelas? Jelas. Nah, ini terjadi karena cahaya memiliki sifat yang dapat dibiaskan. Kelompok satu sudah dilihat. Nah, silahkan lakukan. Apakah juga kalian sudah melihat perbedaannya pipet yang masuk di dalam air dan yang berada di luar? Sudah? Oke. Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Ibu mempunyai 2 cermin untuk masing-masing kelompok. Silahkan gunakan senter HP untuk memantulkan cahaya dari cermin ini.
bisa